Halo, Assalamualaikum. Ditunggu-tunggu malah nggak ada ya ternyata penerus dari Soundcore Space A40. Malah Anchor itu rilis sebuah TWS earphone di harga 1 juta kurang 1.000 yang fiturnya selengkap Space A40 bahkan punya better microphone. Video ini semuanya audionya direkam pakai mikrofonnya ya langsung menggunakan kamera dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Jadi saya pakai Pro Video Mode, set source audionya dari Bluetooth microphone dan kayak gini hasilnya. Ini tuh namanya Soundcore Liberty 4 NC ya. Ingat ada NC-nya, bedakan dari Liberty 4 doang. Yang mana malah penampilan casingnya ini lebih fresh dengan satu tombol yang bisa ditekan buat buka lidnya sekaligus berfungsi sebagai LED indikatornya. Terus teman-teman mungkin nanya, dibanding ini mending mana sama Soundcore Liberty 3 Pro yang sekarang harganya turun juga ke 999.000. Saya udah beli Liberty 3 Pro kemarin, tapi mungkin lagi apes atau ya qadarullah lah ya, dapatnya yang sebelah mati. Tapi kalau dipikir-pikir, memang TWS earphone yang stoknya lama di gudang, nggak laku-laku, turun harga, ya pokoknya udah lama disimpan lah ya, itu biasanya penyakitnya sama, masalah baterainya nggak ngecas ya. Entah harus digimanain dulu biar jadi nyala dua-duanya, tapi dengan pengalaman saya seperti itu, jadi mendingan rasanya hindari beli TWS earphone yang stok lama ya, apalagi yang harganya masih lumayan kayak gitu. Untung kemarin di Shopee masih bisa diretur ya, walaupun rada lama, dan kita langsung bahas aja apa yang kita dapatkan kalau beli Soundcore Liberty 4 NC ini. Kalau dilihat, memang kemasannya lebih sederhana juga ya dibanding Liberty 3 Pro, tapi kita tetap dapat 3 plus 1 pasang ear tips, kemudian buku manual, dan juga kabel Type-C-nya. Untuk looks-nya, sekali lagi saya bilang case-nya ini kece, futuristik, dengan tombol pembuka lid yang tadi ya. Charging-nya juga tetap Type-C dan fitting-nya IM, serta punya stem sehingga mikrofonnya bisa lebih dekat lagi ke mulut ya untuk earbuds-nya ini. Sementara aksen silver di touch sensor sepanjang stem tetap soundcore banget ya, dan bagi saya ini kece. Nah, urusan fitur atau spek ini juga juara banget nih buat level harganya. Tetap ada dual connection, tetap ada LDAC juga, walaupun harus pilih salah satu nih. Kebiasaannya Anchor ya, kalau LDAC dinyalakan, dual connection-nya mati. Kalau saya sih lebih pilih dual connection, karena LDAC kan hanya buat di handphone Android ya. Sementara saya pakai buat laptop juga, kadang di iPhone juga. Lalu ada Hear ID dan juga bisa aktivasi mode 3D sound-nya. Ini keren asli, nanti dengerin deh ya. Kemudian adaptive ANC-nya sudah 2.0, punya IPX7 waterproof, high-res audio wireless juga, kan kodeknya sudah LDAC ya, selain SBC dan juga AAC, serta sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Punya 11 mm driver ya, masing-masing dari earbuds-nya ini, dan charging case-nya ternyata tetap support Qi wireless charging. Ini mantap nih. Jangan lupa juga teknologi yang terbaru yang dipasangkan adalah sudah mendukung Google Fast Pair. Emang boleh sesempurna itu? Enggak juga sih, kan saya bilang tadi dia ini harus pilih antara LDAC atau dual connection. Pilih salah satu, korbanin yang lain ya. Kemudian, feels-nya juga overall masih di bawah Liberty 3 Pro sih. Jadi ini tuh kayak Space A40 yang punya stem dan mikrofon yang lebih bagus. Untuk pengetesan, bass shaker test bisa dilalui dengan aman, tanpa rattle dan burst. Kemudian, surround sound juga akurat. Dan kalau mau staging lebih luas, nyalakan mode 3D sound-nya ya. Kerasa lebih lega, lebih luas stagingnya. Dan beberapa instrumen itu kayak lebih punya ekor, lebih ada lasting gitu ya, lebih berakhir lebih lama gitu suaranya. Sementara untuk main game di PUBG Mobile, kerasa tetap ya delay-nya, gerakan-gerakan masih rada delay, kemudian ekor langkah ketika kita berhenti berlari masih kedengaran 2-3 langkah. Ada gaming mode, tapi harus nyalain di aplikasi, baru tuh gerakannya lebih sinkron, sementara ekor langkah sih masih tetap ya, masih ada 2 langkah, kadang 3 langkah juga. Kalau nembak sih udah sinkron. Kalau soal mikrofon gimana, teman-teman harusnya udah bisa nilai dari tadi ya, karena ini kan dipakai terus ngerekam, tapi saya bisa bilang ini mikrofonnya memang lebih baik dibandingkan Space A40, tapi masih di bawah Liberty 4. Sementara untuk meredam noise, terutama noise angin, kira-kira kayak gini nih. Habis itu kita ganggu dengan noise berupa suara angin dari kipas angin yang sudah menyala di level 1 ini. Sekarang sudah level kedua, saya akan bicara terus dan sekarang sudah di level ketiga, lalu saya akan berhenti bicara. Gimana suara anginnya ketika saya berhenti ngomong dengan sekarang? Lalu bandingkan suara saya sekarang ketika angin menyala dan sekarang ketika tanpa angin. Kerja dengan baik nggak INC-nya? Komen ya.
Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ya, kita belum bahas masalah SQ dan karakternya. Jadi bassnya itu punchy dan bulat, kerasa banget ya, konten, rapi, tidak beleberan, dan cukup empuk dan tebal juga. Nyalakan 3D surround sound-nya, asli bassnya ini makin kerasa long lasting gitu ya, jadi lebih kerasa masih ada ekornya, masih kerasa gitu ya. Habis suara bass yang masih ada kayak fading gitu. Dan vokal, ada gaung terasa sedikit, nambahin ambience-nya tapi nggak berlebihan. Pun suaranya masih sangat clear kok, dengan pitch yang tetap imbang dan cukup bening serta masih bisa bikin merinding. Treble-nya juga cukup cering, proper lah, walau yang nggak ngecering banget. So overall, saya bilang ini adalah TWS earphone yang balance dengan layering yang sangat baik, kemudian juga banyak sektor yang terasa proper, bassnya powerful, bulat, nonjok, nggak boomy memang ya, lebih contain, tapi powernya jelas sangat terasa dan detail ini juga kaya serta kerasa hidup. So mungkin kesimpulannya udah sangat jelas ya, selama kamu ada budgetnya 1 juta, kurang 1.000, ya bisa buat biaya transaksi ya, sekarangnya 1.000 ya. Kalau free ongkir sih masih bisa dapat lah ya. Jadi 1 juta pas lah dengan biaya transaksi. Go ahead, beli aja kalau memang kamu ada budgetnya. Dibandingkan beli TWS yang udah lama banget keluarnya, kelamaan di gudang, takutnya bermasalah ya. Untung yang masih bisa diretur, kalau enggak kan apes. Kalau ditanya alternatifnya apa, tidak lain dan tidak bukan daily driver saya yang saya taruh di tas buat bepergian saat ini, yaitu Earphone Air Pro 3. Harganya beda mungkin 50 ribuan aja ya dibanding ini, lebih murah Earphone. Tapi dia bisa dual connection nyala dengan kodek aptX adaptif yang tetap nyala juga. Buat teman-teman yang handphonenya pakai Snapdragon dan sangat mengandalkan kodek ini, entah itu untuk main game dan buat suaranya, silakan disimak video review saya tentang Earphone Air Pro 3 ya. Itu adalah earphone dengan LE audio pertama di dunia, meskipun mungkin look-nya tidak sekece Soundcore Liberty 4NC ini. Jangan lupa, Earphone Air Pro 3 sekarang sudah punya warna putih juga loh. Sip lah, paling saya taruh linknya di deskripsi aja ya. Link buat Liberty 4NC sama Earphone Air Pro 3. Teman-teman boleh pilih antara dua itu yang saya rekomendasikan buat saat ini. Jangan lupa juga komen gimana kualitas perekaman video dengan Galaxy Z Flip 5 ini dan juga audio dengan Liberty 4NC ini ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa kepakai buat konten. Oke, gitu aja video kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.